Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat berjumpa kembali pagi ini lewat Renungan Pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami persembahkan kepadamu. Kami boleh ada hingga pagi hari ini semua karena kemurahan-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu, berkati kami untuk mengerti kebenaran-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Tema renungan kita pagi hari ini ialah menjadi optimis untuk melangkah maju. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ayat ini berbicara tentang Gideon, seorang yang adalah hakim yang dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan oleh bangsa Midian. Dikatakan bahwa ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berkata bahwa ia adalah pahlawan gagah berani yang disertai Tuhan, Gideon meresponinya dengan rasa pesimis. Ia menyaksikan apakah benar Tuhan telah menyertai dirinya dan bangsa Israel selama itu. Karena sekiranya Tuhan menyertai mereka, maka tidak seharusnya mereka mengalami keadaan yang demikian memprihatinkan. Itulah yang membuat Gideon menjadi pesimis. Bapak Ibu Saudara, betapa luar biasanya perkataan yang dikatakan Tuhan melalui malaikat tentang siapa sesungguhnya Gideon. Bahwa Gideon ini adalah seorang pejuang atau pahlawan yang gagah berani. Namun demikian, perkataan Tuhan tersebut tidaklah membuat Gideon menjadi seorang yang berani, menjadi seorang yang optimis. Dan itu dapat terlihat dari respon Gideon melalui nats renungan kita pagi hari ini. Di sini kita melihat bahwa Gideon tidak mampu mempercayai perkataan Tuhan baginya, sehingga ia menjadi seorang yang pesimis karena terkait dengan kesulitan hidup yang ia alami bersama dengan bangsa Israel pada waktu itu. Ia katakan bahwa kalau Tuhan menyertai, mengapa terjadi kesulitan? Bapak Ibu Saudara, ia teringat bagaimana selama itu bangsa Midian telah menginjak-injak kehidupan mereka, merampas dan memusnahkan hasil tanam mereka. Hal ini membuat Gideon menjadi seorang yang pesimis, yang sulit untuk melangkah maju. Bapak Ibu Saudara, pesimisme mengkerdilkan kapasitas hidup seseorang, membuat seseorang mudah menyerah jika keadaan tidak sesuai dengan hatinya. Jika keadaan tidak sesuai dengan yang ia harapkan, ia akan menyerah untuk melangkah. Kemudian optimisme memperbesar ruang untuk berharap kepada pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan pencipta segalanya. Ia tidak akan pernah menyerah sekalipun banyak tantangan ataupun saat ada kesulitan. Ia memiliki keyakinan bahwa mereka pasti bisa mencapai kemenangan. Dan Bapak Ibu Saudara, salah satu hal yang membuat seseorang memiliki rasa pesimisme dalam menjalani hidup adalah pengalaman buruk pada masa lalu. Misalnya dia pernah gagal di masa lalu, itu bisa membuat dia tidak mau melangkah berjuang karena dihantui dengan pengalaman masa lalu itu. Selain itu, bisa terkait dengan kapasitas diri dalam hal kemampuan. Seseorang bisa menjadi pesimis karena mengukur keberhasilan itu dari kemampuan diri yang dimiliki. Dan inilah yang kemudian membuat Gideon menjadi seorang yang pesimis menerima tugas dari Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di sini kita melihat bahwa selama kita meresponi perkataan Tuhan dengan tidak mempercayai dan menghidupinya karena berbagai faktor di sekitar kita, maka kita hanya akan tetap menjadi seorang yang biasa dengan kehidupan yang biasa-biasa pula. Kita akan sama seperti kebanyakan orang pada umumnya, tidak bisa optimis untuk melangkah. Kita akan selalu dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Dan Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita melihat bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan Gideon ketika ia mulai mempercayai dan menghidupi setiap perkataan Tuhan.
Sana kita melihat bahwa ia berhasil mengubahkan kehidupan dirinya dan bangsanya. Ia menjadi seorang yang hebat yang dapat melepaskan bangsanya dari penindasan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah kita pun melakukan hal yang sama. Biarlah kita pun percaya, mau mengikuti dan menaati apapun panggilan Allah bagi kita. Dari perkataan dan janji-janji Tuhan, marilah kita menjadi seorang yang optimis untuk terus melangkah maju dalam kehidupan kita. Amin. Atas firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu kami boleh renungkan bersama. Tuhan memberkati, menjadi bagian kami. Berkati kami semua menjalani hari ini, pelihara dan tuntun kami hidup berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.